Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamal anbiya' wa la nabiyya ba'da. Sahabat mufikirin yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, pada video singkat ini teman-teman, kita membahas tentang sirah nabawiyah. Ya. Kali ini pembahasan kita tentang sumur rumah milik seorang Yahudi yang dibeli oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Di Madinah, teman-teman, tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi, ada sebuah properti, ya, sebidang tanah dengan sumur yang tidak pernah kering sepanjang tahun. Masya Allah. Sumur ini dikenal dengan nama sumur Rumah, atau bahasa Inggrisnya The Well of Rumah, karena dimiliki oleh seorang Yahudi bernama Rumah, teman-teman. Sang Yahudi ini menjual air kepada penduduk Madinah, dan setiap hari orang antri untuk membeli airnya. Di waktu-waktu tertentu, sang Yahudi menaikkan seenaknya harga airnya, dan rakyat Madinah pun terpaksa harus tetap membelinya, teman-teman. Karena hanya sumur inilah yang tidak pernah kering. Melihat kenyataan ini, Rasulullah SAW beliau bersabda, kalau ada yang bisa membeli sumur ini, balasannya adalah surga. Masya Allah. Ada salah seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal, ya, kedermawanannya tidak pikir panjang, karena langsung tertarik hatinya dengan surga. Ya. Kalau kita mungkin bilang surga biasa-biasa saja, tapi Utsman bin Affan, seorang yang kaya dermawan ini, dia langsung mendekati sang Yahudi tidak lama kemudian, dan Utsman pun menawarkan untuk membeli sumurnya. Tentu saja rumah sang Yahudi ini, teman-teman, menolak, karena ini adalah bisnisnya, ya, dan ia mendapat banyak uang dari bisnisnya ini. Tetapi Utsman tidak habis pikir, dia bukan orang biasa beliau, ya, Utsman bin Affan, ya. Beliau ada seorang pebisnis sukses, teman-teman, yang kaya raya, tetapi ia juga seorang ahli negosiasi, ya, seorang negosiator yang ulung. Ia bilang kepada Rumah, aku akan membeli setengah dari sumurmu dengan harga yang pantas. Jadi kita bisa bergantian menjual air. Hari ini kamu, besok saya. Melalui negosiasi yang sangat ketat, ya, Masya Allah, akhirnya sang Yahudi mau menjual sumurnya senilai 1 juta dirham, teman-teman. Ya, 1 juta dirham. Berapa itu? Kalau di rupiah, kan, teman-teman. Dan memberikan hak pemasaran 50% kepada Utsman bin Affan, ya, 50% hak Utsman. Apa yang terjadi setelahnya membuat sang Yahudi merasa keki gitu, teman-teman, ya. Heran gitu dia. Ternyata Utsman bukan untuk dibisniskan perkara dunia. Ternyata Utsman menggratiskan air tersebut kepada semua penduduk Madinah ketika jadwal dia, bagian dia. Kan ditentu selang-seling misalnya, kan. Nah, pas giliran dia gratiskan seluruh penduduk Madinah yang datang untuk mengambil air tanpa diminta sepersen pun air. Padahal bisa saja Utsman itu mencari keuntungan dengan ambil ini harga yang ringan gitu. Tapi dia tidak mau, dia memilih untuk mengambil keuntungan akhirat saja. Merasa kalah, sang Yahudi ini akhirnya menyerah, teman-teman. Ia meminta kepada Utsman untuk membeli semua kepemilikan sumur dan tanahnya. Tentu saja Utsman harus membayar lagi seharga yang telah disepakati sebelumnya. Hari ini, ya, dulu sebelumnya kan 1 juta, maka ditambah lagi, teman-teman, setengahnya lagi uang. Hari ini sumur tersebut dikenal dengan nama sumur Utsman, teman-teman, ya, atau The Well of
Utsman. Tanah luas sekitar sumur tersebut menjadi sebuah kebun kurma yang diberi air dari sumur Utsman. Kebun kurma tersebut dikelola oleh Badan Wakaf Pemerintah Saudi sampai hari ini. Ya, disimpan dalam rekening khusus atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan hasil keuntungan dari kurma ini pun juga dimanfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin, teman-teman. Masya Allah, banyak amal jariah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, teman-teman. Kurma diekspor ke berbagai negara di dunia. Hasilnya diberi untuk yatim piatu dan pendidikan. Masya Allah. Sebagai dikembangkan, ya, hasil dari bisnis tersebut pun dikembangkan untuk menjadi hotel dan proyek-proyek lainnya. Ya, tidak diambil sepersen pun dari keluarga Utsman untuk kepentingan pribadi, tapi digunakan kembali untuk kepentingan umat, menjadi amal jariah kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Manfaatnya luar biasanya kepada kaum muslimin. Hasil kelolaan kebun kurma dan grupnya yang di saat ini menghasilkan 50 juta rial per tahun, teman-teman. 50 juta rial per tahun atau setara dengan 200 miliar per tahun. Ya, hasil dari kelolaan kebun kurma, teman-teman. Sang Yahudi, teman-teman, ya, tidak akan pernah menang. Kenapa? Karena visinya terlalu dangkal, ya. Dia hanya hidup untuk masa kini. Dia hidup di dunia saja. Masa ia ada di dunia saja, tidak memikirkan untuk masa akhirat. Sedangkan visi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah jauh ke depan. Ia berkorban untuk menolong manusia yang lain yang membutuhkan pertolongan. Dan ia menatap sebuah visi yang besar yang bernama sedekahun jariyah. Sedekah yang berkelanjutan sampai meninggal, sampai terus dipakai, yang dimanfaatkan, yang diwakafkan ini sampai kelak. Sebuah sedekah yang tidak akan pernah berhenti, bahkan pada saat manusia yang sudah mati. Semoga kita punya amalan jariah yang bisa memberikan manfaat kepada kita ketika kita telah meninggal dunia, teman-teman. Semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, ya, di atas tauhid yang benar, dan memiliki amal jariah yang membantu kita kelak, ya, di alam kubur dan di akhirat kelak. Semoga bermanfaat video ini, teman-teman, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.